Pak. Lagi dicoba diekstrak. Coba diekstrak dulu ya, biar kita sama-sama nih. Iya, Pak. Minggu depan jadwal ujian belum keluarin ya? Ujian sesuai jadwal kuliah sih, Pak. Setahu saya. Berarti minggu depan. Kalau nggak minggu depan, Sabtu depan, Pak. Soalnya Sabtu kan ada 3 mata kuliah, Pak. Nah, itu udah dibikin belum ininya? Paling kesepakatan kita aja sih. Kalau untuk ujian Pak Lukas, enaknya jam hari apa, Pak? Maksudnya Sabtu Hari minggu Sabtu. depannya lagi. Sabtu terakhir ya, 2 minggu lagi ya, kita tunggu ya. Iya, berarti Sabtu 2 minggu lagi ya, Pak? Iya, berarti tanggal 24 ya. UASnya ya. Siap ya. Nanti Gimana yang lain, teman-teman? kalian Ada nanti kalau ada yang nggak bisa nanya gitu ya. Kalian bagus itu hasilnya. Jangan diam, jangan wah ini saya nggak ngerti gitu. Saya yakin kalian pintar-pintar sini ya. Kan jago-jago ini semua nih, jago-jago main game gitu ya. Nah, ini sekarang kita main ini nih. Supaya anak milenial mah udah yakin saya. Cepat mereka. Nanti kalian kalau bisa nguasain ini, kalian kalau kerja ini, kalian bisa tunjukkan ini udah. Di Indonesia belum ada ini. Terus terang aja. ITB aja belum pernah ngajarin ini ya. ITB, UI juga belum pernah belajar ini nih. Saya ini saya kasih di Trisakti ini kalian hebat banget nih. Benar. Ada yang punya anak temannya di ITB enggak? Atau di UI ada enggak? Coba tunjukkan ada yang pernah ngerjain ini enggak? Coba tanya. Ada enggak? Nggak ada sih, Pak. Ya ada kan? Nah, makanya kalian ini karena logistik ya, dia punya apa sendiri ya, spesifik gitu ya. Spesifik logistik itu kalian harus menguasai ini justrunya. Justru ini harusnya tools kalian ini. Terus yang harus benar-benar kalian dalamin gitu ya. Ayo, sudah, siap? Sudah siap? Oke ya, kita masuk ke ini ya. Di mana nih? Di level 5 kemarin ya, level 5 di fase 5. Jadi di fase 5 itu kan kita kan kemarin sudah ini ya. Sudah sampai nanti saya tunjukkan level 5 sudah sampai di mana kemarin ya. Nah, ini level 5 saya sharing ya. Jadi level 5 itu kalian kan sudah sampai sini ya. Nah, saya coba nanti kita running gitu ya. Running. Nah, di running. Ini ya running. Kalian bikin di 3 dimensi gitu ya. Nah, 3 dimensinya itu kalian kan udah sampai sini. Nanti kita sampai di terakhir ya. Nah, ini kita lihat di sini itu kita percepat ya. Jadi dia ngisi semua ya sampai masa tadi kemarin di kuringnya itu dipindah kerennya. Nah, ini masuk baterainya terus diangkut,
yang pakai crane gitu ya. Terus sampai sini pindahin gitu ya. Nah, ini udah sampai sini, kita akan sampai nanti belajar di sininya ya, di daerah sini. Di daerah untuk store-nya gitu ya. Nanti di store lagi, dimasukin dalam gudang. Kan dia udah masuk flow-nya ya. Mulai dari sini ke sini, sampai ini, sampai dimasukkan sini. Nanti flow-nya sampai ke gudang. Oke. Nah, untuk sampai situ kita ya kan, kita udah sampai situ. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, yang ini tadi adalah kita melakukan di daerah sini ya. Ada yang bisa ngikutin? Nah, di sini nanti kita bikin di rectangular-nya gitu ya. Nah, ini rectangular-nya. Rectangular-nya kita kasih sini gitu ya. Nah, rectangular-nya kita bikin namanya store gitu ya. Store, ya kan? Store itu habis itu di store itu langsung nah, habis itu tambah lagi AGP home location gitu ya. Nah, AGP home location, store-nya itu kita bisa ini ya, kita sesuaikan ini bisa nih. Kayak gini gitu ya. Nah, kita tambahkan dengan namanya EGV ya, EGV di sini kita copy aja nih, kita copy gitu ya. Ini kita copy gitu ya. Kita pindahin sini gitu ya. Kita bikin sini. Nah, ini kan udah dapat ganti nih, ganti 1 gitu ya. Ganti 1. Nah, ganti 1 kita putar gitu ya. Nah, ini kita putar sini. Tinggal kasih sini ya. Kita sesuaikan aja ini ya. Nah, oke. Nah, itu diganti namanya apa? Agave home location ya. Agave home location. Oke. Nah, itu sudah itu kita ganti lagi pilih nodes-nya. Habis itu kita pilih nodes gitu ya. Kita pilih nodes, kita taruh sini, gitu kan. Kita pilih nodes, namanya kita kasih EGV, EGV unloading point. Jadi untuk unloading gitu ya. Point. Unloading point gitu ya. Nah, habis itu dari unloading point kita kasih drag-nya, apa namanya itu, pad-nya ya. Pad-nya kita garis gini. Nah, habis itu kita bikin tambah gitu ya. Dari sini dulu, sorry. Dari sini dulu ya. Ini part-nya kita ganti, kita masuk sini, kita masuk sini ya. Kita gini dulu, ini sampai gambar pensil ya keluar ya. Sorry. Sini, masuk sini, oke. Habis itu kita ini lagi ya, masuk sini. Oke. Tambah lagi, kita bikin part-nya. Nah, ini. Oke, kita pas-pasin ya.
Oke, nah ini. Nah, nanti kalau sudah jadi, kita bikin partnya. Kita bikin sekarang rektanguler lagi di bawah ya, rektanguler sini. Rektanguler ada di sini gitu ya. Nah, rektangulernya kita bikin namanya rektangulernya, daerahnya itu tadi EGV loading area gitu ya. EGV loading area. Nah, di EGV loading area itu, oke, kita bisa bikin sini, kita bisa atur ya, atur. Begini ya. Kita atur, udah kita masukin namanya loading area gini. Baru kita masuk setelah itu kita bikin crane gitu ya. Nah, kita bikin crane gitu ya, kita bikin crane di sini tuh. Nah, oke, kita bikin crane di daerah sini ya. Nah, kita bikin crane di daerah sini. Namanya crane-nya itu kita bikin baterai crane. Oke, sudah. Nah, baterai crane-nya itu materialnya itu kita siapa? Materialnya itu kita ganti baterai sini ya. Kita ganti baterai. Cari ada baterai, cari gitu ya. Nah, crane-nya jangkauannya berapa? Tingginya berapa? Tingginya itu kita kasih 4 meter. Crane height. Nah, crane height itu kita ganti 4 meter ya. Nah, ini jangkauannya ini kita bisa sesuaikan gitu ya. Sesuaikan berapa nih untuk bisa menjangkau ini aja nih, daerah sini nih. Nah, oke, kita bisa bikin ya. Jangkauannya berapa? Kita bisa bikin klik di sini sebenarnya ya. Jangkauannya berapa panjang gitu ya. Jangkauannya kita bisa bikin ya. Atur gitu ya. Mungkin ini apa sedikit. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan harus menjangkau nih ya. Jangkau ini kita bikin geser-geser juga nggak salah gitu ya. Sampai geser-geser. Selalu keren ya. Kita tambahin. Nah, ini kita tambahin di sini juga nggak apa-apa nih. Supaya dia terjangkau gitu ya. Terjangkau itu maksudnya. Oke. Nah, setelah itu, nah setelah sampai di sini, kita kerennya sudah oke. Jadi kita harus yakinkan semua harus bisa mengcover ya tadi. Nah, di sini baru kita bikin any logic-nya. Nah, ini any logic di sini. Setelah convey ini, setelah convey baterai, nah convey baterai ini kita pindah sini, gitu ya. Setelah convey baterai, kita bikin move by crane, gitu ya. Move by crane. Move by crane mana? Move by crane. Oke, move by crane di sini ada nih ya. Dari sini kan kita baterai, kita masuk move by crane sini. Move by crane.
Nah, move by crane ini kita namakan namanya load to loading area. Jadi ya, move by crane itu kita ganti namanya to loading area. To loading area gitu ya. Nah, di sini ada muncul gitu ya, crane-nya. Nama crane-nya crane apa di sini? Gitu ya. Jadi crane-nya itu kita ganti di sini namanya baterai crane karena dia kan ngangkat baterai gitu ya. Terus node-nya itu kita ganti apa? Average loads gitu ya. Average AGV ya, AGV loading area. Nah, baru loading time-nya itu kita tambahin 5 detik waktu loading time-nya ya. Nah, unloading-nya itu kita 5 detik juga nih, jadi cepat dia gitu ya. Nah, di sini ya, jadi ada loading unloading-nya itu adalah di daerahnya itu ada tambahan sini ya, loading dan unloading-nya. Baru kemudian kita bikin di sini kita tambah transporter fleet-nya ya. Kasih transporter fleet-nya. Nah, ini oke, transporter fleet ya. Nah, transporter fleet-nya itu kita namain adalah AGV. Nah, transporter fleet namanya AGV gitu ya. AGV, oke. Nah, AGV itu kapasitasnya berapa? 1 gitu ya kan. Baru home location-nya itu kita masukin di sini home location-nya itu tarik namanya average home location. AGV ya, AGV home location. Nah, new transporter itu, nah 3D transporter ya, itu harus gambarkan gunanya supaya gambarkan ini nanti gitu ya. Nah, ini transporter itu kita bikin namanya forklift. Ya kan untuk forklift nanti ya. Oh, jadi ketemu nanti di aku forkliftnya. Ya kan, dari forkliftnya itu baru nanti kita tambahin lagi move by transporter. Move by transporter ya, move by transporter. Nah, di move by transporter itu kita ganti namanya adalah to charging area. To charging area. Jadi ini kemana gitu ya, ke daerah charging area nih gitu ya. Itu charging area gitu ya. Nah, itu charging area itu nanti ada node-nya itu kita ganti namanya di node-nya ini kita ganti AGV gitu ya. Nah, AGV cari yang AGV. Harusnya ada ya. Node-nya itu kita node-nya store ya, node-nya store. Nah, ini store nih. Oke, node-nya store. Baru fleet-nya itu adalah AGV. Nah, oke, udah masuk. Nah, loading-nya itu kita berarti berapa? Ini kan triangular kita kasih gosap. Ini kasih 5 gitu ya. Baru unloading-nya ini kan loading gitu ya. Baru unloading-nya itu berapa detik gitu ya. Berapa detik kita kasih juga 5 detik nih. Oke. Setelah itu baru running gitu ya. Kita sini kita sampaikan lagi nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang udah mulai? Ada pertanyaan? Halo? Pak, saya tertinggal di AGV tadi, Pak. Nah, oke ya, kita ulangi lagi ya.
Ini teman-teman pada ngerjain atau gimana ya? Atau nggak bisa? Halo? Ada suaranya kah? Oke ya, saya ulangi AGP ini ya. Nah, di AGP tadi nih ya, AGP ini ya tadi ya. Nah, di AGP ini ya, kita kasih dari transporter fleet ya, transporter fleet. AGP kita ganti tadi namanya kapasitas 1, kapasitas 1. Nah, home location-nya kita ganti sini. Baru nih namanya nitro supporter forklift. Ya. Habis itu baru masuk ke ini move to transporter gitu ya. Move to transporter itu kita ganti namanya to charging area. Oke, udah selesai sini. Lagi Udah? ditambah move transporternya, Pak. Sebentar. Masukkan ke move transporter. Ya sudah, Pak. Oke. Move transporter baru nanti di situ ada node ya. Node-nya itu ganti store. Nih, ganti store ya. Cari ada store. Nah, fleet-nya itu AGV. Baru loading area-nya itu 5. Unloading-nya kasih 5 detik. Oke, sudah? Coba ada yang bisa running nggak? Ada yang bisa kerjain? Ini imun saya bisa turun ini. Waduh, gacor nih. Tolonglah, gimana nih teman-teman nih? Saya kan nggak bisa lihat nih, ini kerjaan atau tidak nih. Ada yang bisa ngerjain? Bisa, Pak. Coba bisa dilihatin nggak? Bentar, Pak. Kayak gini ya, Pak. Aduh, Sudah, nggak kelihatan ya, Pak? bisa. Nanti tinggal di ini Lagi kan. di running, Pak. Running bisa. Ini belum. Nanti di stopnya itu dikasih ini ya, tinggal perpanjang ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang bisa nggak? Ada? Ini orangnya pada kemana ini? Waduh, gereja juga nih. Aduh. Bisa buka kameranya semuanya deh. Coba lihat kameranya nih. Saya kepingin buka kameranya nih. Coba buka kameranya semua deh. Kok pada susah semua nih. Buka kameranya ya. Semuanya coba buka kamera tuh, coba. Ini imun saya jadi turun nih. Aduh, kacau nih. Jangan gitu dong. Kalau ini coba didengarin gitu ya. Coba buka. Nih gimana? Udah ada yang bisa kerjain belum? Ya ngomong. Coba. Siapa ini? Erlan. Bro, ini begini bener nggak, Pak? Coba. Udah, bisa jalan kan?
Terus coba cepatin gitu. Cepatin ya, Pak. Jadi sampai 2 kali ini ya, apa namanya, kerennya itu bisa keluar gitu. Nah ini kan udah jalan ya, sampai dapat kerennya ya. Oke, kerennya jalan. Belum ya. Harusnya ini kerennya jalan nih. Ada yang kurang kayaknya tuh, Pak. Ada yang kurang nih berarti ya. Coba lagi ini lagi ya. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? Coba liatin. Coba ya, Pak. Ya, silakan. Udah kelihatan ya, Pak? Ya, coba langsung di 100 saja coba. Oke. Tadi kamu tuh kayaknya belum nyambung tadi tuh yang tadi itu siapa? Belum di sync kayaknya tadi, Pak, saya, Pak. Belum menyambung ke sini dia nih. Tadi kamu belum nyambung tadi situ. Nah, ini kan jalan dia. Nah, ini udah jalan ya. Coba bikin kamu 3 dimensinya, bisa nggak? Coba stop lagi, coba bikin lagi stop dulu. Nah, itu dari sini. Ini buka nih. Oke, 3 dimensi. Nah, oke, diperkecil. Oke. Sudah keburu selesai ya. Coba diulangin lagi tuh 100 3 dimensi. Nah, itu 3 dimensi muncul ya. Nah, setelah itu dia narik kan dia pindah. Nah, itu kan dia mutar dia kan. Dia mutar nanti masuk ke store ya. Dia kan dari store dia udah masuk ya, 3 dimensinya udah keluar gitu ya. Oke. Udah ya, Pak? Oke. Bagus ya. Nah, yang lain siapa? Siapa lagi? Ada yang lain bisa? Oke ya. Nah, sekarang itu kita udah sampai ke level 6 gitu ya. Level 6. Nah, di level 6 ini kita tadi di level 6 ya tadi ya. Nah, kita sekarang ke level 7 gitu ya. Kita ke fase ke-7. Jadi setelah Nah, tadi ya sudah sampai tadi di sini ya. Nah, ini kan udah sampai tadi ya, udah bergerak semua. Nah, kita sekarang tadi kan kalau kita bikin apa, ininya udah semua ya.
Nah, itu udah sampai sini, ya kan? Nah, AGV-nya kita bisa pindahin ke sini ya, kita pindahin ke bawah gitu, kita teratur aja nih, ya. Nah, oke, sudah sampai sini, kita sekarang ke level 7. Oke, fase 7 ya. Nah, di fase 7 ini apa? Di fase 7 adalah memisahkan katot dengan persiapan anodnya, gitu ya. Dalam hal ini kita melihat dari fase sebelumnya, kita tidak memodelkan ya proses produksi baterainya. Jadi kita tadi itu sudah memproduksi di level sebelumnya itu kita melihat proses produksi baterainya ya dengan tipe elektrod tunggalnya. Nah, di dalam realitas, dalam kenyataannya bahwa baterai terdiri atas elektrod gitu ya. Jadi baterai itu terdiri dari dua jenis. Satu anod yang negatif dan satu katot. Nah, ini harus dilihat nih, anod dan katot yang negatif dengan positif. Dalam proses persiapan dari dua jenis ini, jadi kita harus benar-benar bisa melihatkan kedua-duanya gitu ya dan diuraikan di dalam persiapan elektrodnya, logik elektrodnya, sehingga kita bisa menjalankan nanti modelnya. Nah, untuk menghindarkan duplikasi dari blok dari sekuensi blok yang existing dan membuat itu flowchart-nya, maka kita akan membuat blok tersendiri gitu ya, yang custom ya, sehingga sekuensi ini bisa terjadi ada sekuensi gitu ya, dan menggunakan parameternya. Nanti kita lihat belajar lagi menggunakan cara membuat parameternya ya. Nanti kita kalian bikin sampai parameternya. Nah di parameternya itu nanti akan siap proses parameternya gitu ya. Baru kita mau bikin gambarnya. Oke. Nah di layoutnya ini kita lihat di sini. Di parameternya itu kita gambar satu ada conveyor di sini ya, conveyornya. Nah di conveyornya itu nanti kita bikin material elektrodnya, Z-nya 20, lebarnya setengah. Nah, baru kita tempatkan stasiun ini ya, stasiun di sini, gitu ya, stasiun di sini, stasiun katot. Nah, kita stasiunnya itu nanti kita beri nama katot coating station, gitu ya. Nah, visible-nya kita bikin 0, prosesnya waktu 1 detik, lengthnya 0,5 meter. Nah, dalam kisi tersebut nanti ada di action-nya itu ya, di action-nya itu ada on process finish, kita ganti dengan namanya agent color silver, gitu ya. Baru kita lagi menggunakan tambahan lagi rectangular node-nya, gitu ya. Rectangular node-nya nanti digambar ya. Kita bikin lagi cathode conveyor-nya. Di cathode conveyor-nya kita beri namanya cathode plate buffer. Ya, baru kita kasih namanya visible node-nya, location-nya layout arrange. Nah, di sini ya, di sini nanti kita bikin lagi tambah. Baru kita tambah lagi namanya cathode kuring ini, tambah lagi kuring ini ya. Ini sudah dapat, kita bikin lagi cathode kuring oven gitu ya. Nah, di cathode kuring oven ini kita bikin namanya visible-nya 0 gitu ya. Nah, attraction-nya 5 nih, ada 5 nanti kita bikin attraction-nya ya. Jadi ada 5 tempat gitu kita bikin. Nah, di attraction node-nya itu kita ganti namanya pressemble cathode. Jadi ada cathode dan anode kan. Nah, ini harus kita bikin nih cathode dan anode-nya. Nah, setelah itu kita bikin lagi location-nya to arrange ini tambah satu lagi ya. Dari sini. Ya kan? Rectangular-nya. Baru kita bikin lagi 3 dimensi. Nah, 3 dimensinya itu kita di daerah sini ya, di daerah sini tuh kita bikin 3 dimensinya. Nah, kita bikin passing mesinnya, passing mesin, tata cara nanti passing mesin, gitu ya. Di cathode curing oven-nya, di sini ya. Nanti kita bikin ini, ya kan. Habis itu baru di drying chamber-nya juga kita bikin ini ya, ini drying chamber-nya. Terus ya masukkan ke sini, baru kita bikin 3 dimensinya ya, 3 dimensinya adalah daerah sini. Nah, dari situ
Nah, nanti ketika kita sudah selesai gitu kan banyak sekali ini setelah ini udah masuk, kita bikin ininya, gambarnya, kita lari ke logic. Nah, logiknya itu mulai dari source, convey, batch sampai ke unbatch electrode gitu ya. Iya kan? Nanti kita blok gitu ya. Kita blok, kita create flowchart bloknya, ya kan? Langsung kita nanti akan muncul new agent, nanti muncullah namanya prepare electrode. Kita siapkan namanya prepare electrode. Nah, di sini di prepare electrode tadi kita bikin tambah flowchart-nya tadi nih ya, ini flowchart-nya. Nah, kita siapkan itu nanti ada di project gitu ya. Nanti kita liatin. Nah, setelah kita melihat dari prepare electrode gitu ya, maka propertiesnya kita akan melihat parameter yang di customize ya dengan 7 blocks tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, labelnya itu akan muncul secara otomatis nantinya ya. Nanti kita lihat cara muncul secara otomatis. Nah, kita ganti itu ya. Nah, di prepare-nya itu nanti kita baru mengkoreksinya labelnya. Jadi setiap dikoreksi itu kita koreksi ada label di parameternya. Contohnya nanti ada parameter batch size gitu ya. Nah, di batch size itu kita ganti namanya labelnya jadi kayak gini gitu ya. Labelnya kita ganti namanya label batch size-nya gitu ya. Batch size-nya kita ganti dengan ini. Nah, seterusnya gitu ya. Seterusnya itu modelnya nanti akan muncul nih ya, semua ini parameter ini. Kita ganti batch size-nya gitu ya. Kita ganti location, nanti kita ketik semua nih. Ya, nanti saya liatin ya. Oke. Baru nanti kemudian kita melakukan ini. Oke, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Nah, sampai sini kita lihat di tadi ya. Jadi di fase 7 ini kita tadi bikin apa? Bikin di ini ya, conveyor-nya. Di conveyor-nya kita bikin tadi gini ya, tambah ini conveyor-nya. Ini ya, di conveyor-nya kita bikin dari sini nih. Dari 3/4 itu adalah setengah. Oke. Nah, di conveyor-nya itu kita visible-nya kita ganti no gitu ya. Kita bikin namanya di sini namanya cathode conveyor. Jadi cathode conveyor. Katode namanya ya, cathode conveyor. Oke. Oke, udah dibikin? Udah mulai, udah dibikin? Udah, Pak. Oke, udah cathode conveyor, kita ganti namanya cathode conveyor. Nah, material atomnya itu apa? Kan muncul nih material atom. Ini ada agent. Kita ganti dengan namanya electrode gitu ya, cari electrode. Oke. Nah, Z-nya kita ganti 20. Gitu ya. Nah, lebarnya berapa? 0,5 gitu ya. 0,5 meter. Nah, setelah itu ya, kita ganti tambah stationing. Oke, udah sampai sini udah? Udah? Udah ya. Kita masukkan stationing gitu ya. Stationingnya di sini gitu ya. Oke, dimasukkan sini. Nah, stationing itu kita ganti namanya adalah cathode coating station gitu ya. Cathode coating station. Oke, sudah? Udah cathode coating station, kita ganti Udah, nama Pak. visible-nya no gitu ya. Oke, udah ya. No. Baru proses time-nya itu, nah proses time-nya itu kita ganti 1 gitu ya.
Nah, proses time-nya itu 1, length-nya itu kita ganti 0,5 meter. Nah, di action-nya itu, oke sudah. Nah, di action kan ada action nih. Di action-nya itu kita pilih di ada proses finish-nya itu, kita klik di sini ya. Kita klik agent color silver. Jadi, supaya finish-nya itu bagaimana? Agent color gitu ya. Sama dengan silver. Oke. Setelah itu, oke sudah ya. Kita pindahkan di sini gitu ya. Nah, kita bikin rektangulernya lagi di sini gitu ya. Rektangulernya. Oke, sudah. Rektangulernya kita ganti namanya cathode plates buffer. Cathode plates buffer. Nah, visible-nya kita ganti no gitu ya. Nah, location address-nya kita ganti arrange gitu ya. Oke, udah. Sudah sampai sini udah? Pak. Sudah? Sudah selesai? Nah, habis ini kita bisa ini nih ya, kita bisa apa namanya? Kita kecil, kita ini supaya bisa pas gitu ya, yang terlalu besar gitu ya. Nah, yang ini juga kita bikin sini juga nih. Oke. Oke, udah bisa bikin. Nah, di sini kita bikin namanya yang kuringnya ya. Di kuringnya itu kita namai cathode curing oven gitu ya. Jadi katode gitu ya. Curing oven. Nah, kita ganti visible-nya sama dengan 0. Terus ininya atraktornya itu ini kita ganti arrange gitu ya. Atraktornya kita ganti 5. Oke. Nah, 5 kan muncul nih ya. 5 muncul, kita tinggal gini nih. Susun aja nih susun. Oke, sudah ada yang bisa. Nah, susun 5 udah tamatkan di kuringnya ya. Oke, sudah ada yang bisa? Yang ini tadi ganti tengah-tengah juga nggak apa-apa nih, bagus. Oke. Oke, sudah? Ada yang bisa? Sudah? Nah, habis itu kita tambah lagi rektangulernya di sini ya, di sini. Kita ganti namanya adalah preassemble. Cathode buffer. Oke. Nah, kita bikin visible-nya 0, kita arrange gitu ya. Oke.
kita kecilin ini. Nah, bisa kita kecilin, kita bisa sesuaikan aja nih. Oke, sudah? Sudah sampai sini? Udah? Nah, di sini nanti kita bikin 3D-nya ya. Nah, 3D-nya itu kita cari untuk di cathode curing. Cathode curing ya, di cathode curingnya mana? Cathode curing. Nah, di sana ya, di cathode curing ya. Kita cari pasting mesin gitu ya. "3D" nih, tarik 3D, cari namanya pasting mesin. 3D nih ya, 3D. "3D"-nya itu dikasih cari di sini pasting mesin ya. Cari pasting mesin, mana pasting mesin? Nah, ini pasting mesin ya. Pasting mesin pindahin ke sini nih. Oke. Nah, udah pasting mesin. Masukkan situ di drying chamber ya, drying chamber-nya. Nah, setelah dia itu baru masuk lagi 3D lagi drying chamber untuk drying chamber ya, drying chamber pindahin ke sini. Oke. Nah, drying chamber pindahin, putar gitu ya. Putar aja, putar. Nah, di drying chamber ini kita bikin 5 gitu ya, tinggal copy aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nanti udah dapat sama 5. Setelah itu kita, nah ini udah selesai ya. Untuk di sini udah selesai gitu ya. Oke, dari sini udah ngerti? Ada yang tanya sini? Sudah, Pak. Udah bisa ya, nanti latihan ya. Nah, di sini tuh ada di Logica ini ada kita cari 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan? Nah, 7 itu kita blok gitu ya, sampai di sini. Nah, oke. Udah kita blok, kita klik kanan, ya, klik kanan namanya create block. Jadi dia menyederhanakan gitu ya. Menyederhanakan, namanya kita bikin prepare electrode. Prepare electrode gitu ya. Nah, oke. Kita ganti prepare electrode. Nah, itu hilang dia kan? Nah, hilang dia. Jadi kelihatan jadi di sini dia nih. Ya. Jadi dia jadi ganti di sini ya, namanya prepare electrode di sini.
Nah, untuk ini udah sampai di sini. Jadi akan muncul nanti di sini namanya prepare electrode gitu ya. Nah, di sini tuh di main kalau di project kita lihat akan muncul prepare electrode gitu ya. Jadi prepare akan muncul prepare electrode. Oke, sampai sini udah. Oke, sudah. Nah, ini klik nih prepare electrode-nya. Nah, itu diklik. Akan muncul ini ya, akan muncul akan kayak gini. Nah, di sini akan muncul nih namanya ada material-materialnya ya. Namanya bed size apa segala. Nah, contoh kita ambil namanya bed size nih. Nah, di bed size itu kita ganti visible-nya yes, initial inisial type-nya inisial ini. Baru value editor. Nah, di value editor nanti akan muncul namanya bed size ya. Bed-nya itu berarti bed size gitu ya. Baru control type-nya kita ganti teks tetap. Oke. Nah, oke sudah setelah itu nanti banyak nih. Setelah bed size-nya kita ganti di sini kita tulis gitu ya. Baru di batch entity. Nah, batch entity location-nya ini batch entity location kita ganti namanya location of plates gitu ya. Location of plates for batching. Oke, ganti for batching. Nah, untuk habis itu di batch location ini, batch location node-nya itu kita ganti namanya di sini tadi ya. Namanya batch location. Oke. Nah, di convey-nya source conveyor ini ya. Kita ganti convey source conveyor itu kita ganti electrode. Electrode gitu ya. Electrode source conveyor. Oke. Setelah itu di convey target nih ya, convey target semua diganti nih ya. Ada yang diganti itu sesuaikan itu. Convey target itu kita ganti namanya electrode target itu ya. Electrode target conveyor. Nah, di delay time, di delay ini kita ganti namanya curing time. Nah, habis itu di delay to source entity ya, source entities per arrival gitu ya. Kita ganti namanya electrode per arrival. Baru source internal time ya kan, kita ganti namanya electrodes ya.
Nah, oke. Baru masuk lagi nih, ini harus diganti ya, supaya ini. To electrode buffer nih, kita ganti namanya, to electrode buffer ini kita ganti electrode buffer. Baru to electrode buffer loading time, to electrode buffer loading time, to electrode buffer loading time. Kita ganti namanya time to load. Jadi time to load at the oven. Ya. Nah, habis itu tambah lagi tuh electrode buffer ini kita ganti namanya time to unload. Time to unload. To unload. Time to unload. At the buffer. Habis itu, nah, to open destination node, kita ganti curing oven. Oke. Baru to open plate. To open plate, ganti fog lid. Fog lid. Forklift. To open ini, to open loading time. Ganti namanya time to load ya. Time to load batch from the conveyor. From the conveyor. Terus time to unload. Baru ganti namanya time to unload. Time to unload batch at the oven. Oke, sudah semuanya ya? Oke ya, sudah ini diganti semua, baru oke. Oke, ada pertanyaan? Sudah ini selesai? Ada yang bikin? Nah, kita ganti ke PowerPoint ya. Nanti ini sudah semua ini ya. Nah, ini ganti sekarang dari yang ada itu kita mau mencari itu ya, nanti ngejust lagi gitu ya. Ngejust lagi apa untuk yang custom parameter yang mana yang apa yang dihilangkan mana yang tidak. Nah, ketika ini modelnya by anode dan katode disosiasikan oleh elektrod, maka kita sumber dari blok kapasitor akan men-switch ada new agent gitu ya di dalam editor tadi, sehingga ini source and new entity-nya ini dihapus gitu ya. Nanti kita dihapus. Sama juga dengan ketika kita mensosiasikan di plate batch-nya gitu ya.
di play batch-nya itu akan muncul new play batch, akan muncul nanti di situ, sehingga di delete-nya nanti akan, karena sudah ada, makanya ini dihapus. Ya. Demikian juga dengan di electrode buffer, ada kan video ini bisa itu open plate agent udah masuk nanti ya. Nah, itu di delete, setelah itu di delete gitu ya. Setelah itu masuk, nanti kita membuat suatu icon gitu ya. Nah ini icon ini untuk bisa ikonnya itu masuk, kita bikin icon tambah ini ya, baterainya. Ya, baterai, kita klik, kita masukkan nanti tambah baterainya itu, kita bikin image dari image presentation, akan muncul nanti icon ini kita ini save as dulu ya. Baru di ikonnya itu nanti cek oke, akan muncul jadi di ikonnya itu akan nanti di sini di icon dari apa buffer di paper electrode-nya itu ya, di paper electrode-nya itu. Baru kita dari situ nanti kita bikin navigate advance-nya itu klik return true, masuk lagi di teksnya itu akan muncul nanti di ikonnya itu ya, akan di icon teks, baru nanti di teksnya itu akan muncul sort of count, baru set color-nya itu ke blue gitu ya. Nanti kita bikin, nah itu akan munculnya seperti gini. Ya. Nanti kita bikin di prepare loads-nya itu, nah di sini akan nanti prepare electrode ya, prepare electrode, di prepare electrode akan muncul nanti ada dua, kan ada dua nih, harus ada dua, ada yang negatif nama dengan positif gitu ya. Nah ini namanya di atasnya itu prepare anode gitu ya, baru prepare cathode. Ya kita bikin, dah dibikin sini, di copyin aja gitu ya. Sebelum assembler itu kita masuk nanti prepare cathode-nya. Nah di situ nanti akan muncul di prepare cathode-nya itu di prepare cathode-nya ya. Ini kan di prepare anode-nya sudah ada, nanti di prepare cathode-nya tinggal dirubah gitu ya. Apa-apa aja base size-nya 100, location place-nya nanti kita pakai ini, base location-nya pakai cathode plates, electrode source-nya kita pakai cathode conveyor, nanti electrode targetnya kita pakai cathode conveyor. Nah, cooling time-nya 2, lokasinya ini tambah terus ya. Terus nanti kita ikutin ya. Waktunya 4, time batch-nya 0,5, ini 0,5. Nah, ini pada saat ini unbatch-nya itu kita bantu wrapping conveyor, ini wrapping conveyor. Baru kita nanti quantity-nya itu ganti quantity 2 itu jadi 15 gitu ya. Baru run model gitu ya. Nah, di run model kita bisa jalan kan. Nah, untuk menciptakan lagi ada create an option list, kita bisa majukan lagi ya di sini, nanti create option list. Kita bikin electrode type gitu ya. Di electrode type-nya itu kita bikin nanti ada anode dan cathode gitu ya. Di electrode list-nya. Baru define dynamic change-nya itu nanti kita bikin plates batch-nya. Baru fill color-nya. Nah, di fill color-nya itu akan muncul nanti sini ya. Kita masukkan sini. Nah, kita menggunakan nanti ada di electrode type-nya itu di parameternya. Kita bikin nanti rektangulernya, kita muncul anode dan peru, dan color-nya adalah silver. Nanti kita terangin ya. Nah, habis itu kita muncul define electrode type. Gitu ya. Nah, jadi electrode type itu kita masuk ke apa? Dari sini ya, prepare electrode agent. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, sampai sini deh, biar kita running nanti ya. Nah, habis itu define electrode type-nya itu muncullah prepare electrode agent tadi ya, parameter itu tambahin gitu ya. Kita namain namanya electrode type. Nah, di parameter itu akan muncul nanti jenisnya itu kita ketik cari ya electrode type, baru labelnya electrode type, kita bikin nanti di parameternya ya. Baru di properties-nya itu akan muncul new place batch, baru kita masuk lagi ganti lagi ke main. Habis main, nanti ada kotak main itu, kita prepare anode-nya itu, kita masukkan electrode type-nya itu anode. Nah, di prepare cathode-nya itu kita bikin cathode.
Baru habis itu kita running model gitu ya. Udah selesai sampai ke sampai model ini ya, sampai nanti di sini sampai ke model sini. Oke ya. Kita lari tadi sini ya. Oke, tadi sekarang kita bikin ini kan, apa namanya? Tadi sudah masuk, kita bikin namanya tadi ya di electrode itu, di electrode agent ya, di electrode agent. Nah, ini. Nah, di electrode agent gitu ya. Di electrode agent itu ada source gitu ya. Source color new agentnya itu go to source, kita bikin di new agent gitu ya. Kita bikin new agent sehingga di electrodes itu ada new agent. Di new agent itu sehingga ada di sini ya, sehingga di sini pada di electrodes ini kita akan delete namanya source. Nah, ada source ini, mana dia source new entity ya, source new entity. Nah, ini source new entity ini kita delete gitu ya, source new entity itu sudah ada dia sebenarnya gitu ya. Jadi kita delete. Nah, baru juga dengan cara yang sama di place batch-nya kita cari lagi place batch. Ya, di place batch. Ya, di place batch-nya itu sudah ada new agent, new batch ke situ sehingga yang di sini namanya batch new batch ini batch new batch kita delete gitu ya. Nah, juga di baru masuk ke di katodenya maupun anodenya itu ada tuh electro buffer blocks gitu ya. Itu electro buffer. Nah, di electro buffer kita cari fluidnya itu nah ini ya, itu electro buffer nih ya, itu electro buffer. Itu electrode buffer di sini ada fluidnya itu, fluidnya di sini. Fluid yang ada di sini ganti menjadi to oven gitu ya. To oven fluid. Sehingga kita di sini, sehingga kita di prepare sini ya, prepare sini. Yang namanya electro buffer fluidnya dihapus. Electro buffer fluidnya kita hapus. Itu electrode buffer fluidnya. Nah ini, itu electro buffer fluidnya dihapus.
Udah? Nah, oke. Nah, setelah itu kita mengcopy yang tadi yang ada gambar gambar baterai tadi, masukkan di sini. Jadi caranya adalah ini, kita kasih drag di sini. Kita cari tadi gambarnya di mana ya? Nah ini. Nah ini kan gambar nih ya. Nah setelah ini gambar, nah ini masuk ke sini. Oke. Nah ikonnya masuk sini ya. Nah setelah itu kita klik ikon. Nah yang ini di-delete dulu ini, yang birunya di-delete dulu gitu ya. Delete dulu. Nah yang ini baru masukkan ke icon gitu ya. Nah di sini tuh di apa namanya? Di ikonnya itu akan muncul kayak gini ya. Nanti di ikonnya itu akan muncul on click di advance-nya ini. On click-nya itu diklik return true. Return true, titik koma. Oke, return true, titik koma. Sehingga di sini akan muncul nah ikonnya itu kita klik di sini. Nah di situ ini teks gitu ya, udah dapat sini. Color blue-nya, on click-nya in the text itu nah itu gimana tadi ya? Nah, oke ya. Nanti kita ada sebenarnya ini ada ini apa namanya? Setelah itu nanti oke. Nanti akan muncul ini ya, di menu itu. Nah, ini dia. Jadi akan muncul kayak gini ya. Jadi di sini akan muncul gambarnya gitu ya. Nah, setelah di situ kita bikin lagi namanya ada copy aja nih, copy.
kita ganti namanya prepare cathode gitu ya. Prepare electrode kita ganti namanya cathode gitu ya. Nah, prepare cathode ini kita bikin gambarnya sambungin di sini. Oke. Nah, di sini udah nyambung. Kita akan keluar ini ya, keluar ini. Jadi akhirnya kita bikin tadi batch size-nya 100. Nah, location outlet-nya itu diganti dengan cathode ya. Di sini kita ganti dengan cathode plates buffer. Nah, batch location-nya itu kita ganti cathode plates buffer. Cathode. Jadi ya. Terus elektrode-nya itu kita ganti namanya cathode cathode conveyor ya. Nah, elektrode targetnya itu cathode conveyor. Curing time-nya itu 2 menit. Terus masuk itu curing location-nya itu curing time-nya ya, curing time-nya 2 menit. Nah, curing location-nya itu masuk cathode curing location, cathode curing oven gitu ya. Baru elektrod per air apel 200, 1,5 jam. Nah, ini baru elektrod buffernya preassemble, cathode-nya, tadi elektrod jadi preassemble, cathode-nya, cari cathode-nya, ya, tinggal ganti cathode-nya aja. Time-nya itu 0,5 gitu ya. Baru time to buffer-nya itu 0,5 juga. 0,5. Nah, curing oven-nya curing oven X-nya curing oven-nya itu cathode, kita ganti cathode. Sorry. Hilang ya? Oh, kehapus ya? Ini logic kehapus lagi. Sorry ini sorry ini bukan ini lagi. Tadi udah pada ngikutin tadi. Udah pada ngikut. Ada yang ngikutin nggak tadi? Halo? Aduh, gimana ini tadi?
Tadi kok bisa hilang ya? Hmm. Oke ya, jadi apa namanya, tadi di fase ke berapa tadi nih? Fase ke 7. fase ke-7 ya, fase ke-7. Iya, kok bisa hilang-hilang melulu ya itunya ya? Saya salah klik lagi tuh. Oke, jadi dari tadi diulang, jadi tinggal apa, setelah dimasukkan tadi itu ya, kita ganti ininya, sehingga, eee, sehingga hasilnya kayak gini ya, sehingga hasilnya ini jadi setelah kita apa tadi, ini kita ganti ya, kita ganti ini prepare cathode tadi gitu ya. Prepare cathode tadi kita rubah gitu ya, masuk ke ininya, hasilnya kita rubah semuanya, ya kan, baru run model gitu ya. Setelah itu udah semua selesai, kita bikin lagi, tadi ya, electrotype-nya sampai ke parameternya. Nah, setelah itu baru kita running gitu ya. Setelah itu masuk, kita running nih. Nah, running. Nah, kita running, runningnya kayak gini jadinya ya. Ini yang masih terakhir ya. Jadi kalau kita bikin 3 dimensinya gitu ya. Kenapa lagi nih? Coba start dulu ya. Aduh, kok bisa gini terus ya? Nah, kita running ya.
Saya running kenapa tadi nih yang nggak masuk ya? Oke. Nah ini ya tadi running udah kelihatan. Sudah, Pak. Error dia. Ntar dulu masih error ya. Saya bingung juga nih kenapa error ya. Oh, salah ngambil ya. Oke, tar ya, sebentar aja. Saya salah ngambil itunya ya. Oke, sekarang saya tar dulu. Open. Ini baru benar nih. Nah, di fase ke-7 ini ya dia. Nah, oke ya. Saya sharing ya. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke ya, kita bikin 3 dimensinya ya, biar agak cakep dikit ya. Nah, ini tadi kan sudah ini ya, sudah apa namanya? Jalan ya. Nah, ini kan kita kecepatan. Jadi ini sudah kita kemajuin, kita kan udah bangun ini tadi ya. Udah bangun jadi akan muncul nih jadi dua-duanya ini akan keluar dia. Nah, itu. Ya. Masuk ke kuringnya ini katodnya. Jadi udah bergerak dua-duanya ya. Nah, setelah itu dia apa namanya? Di keren gitu ya, di keren sampai sini. Nah, oke. Nah, ini masuk keren kan, pindah sini. Nah, ini baru masuk ini lagi ya, pindah tadi sini kan. Udah tadi. Sini udah muncul nih. Jadi udah ini keluar ya, apa namanya dari katot dan anodnya itu udah jadi nih. Jadi pabrik baterainya sudah jalan gitu ya. Mulai dari kuringnya di sini dengan kuringnya di sini juga udah jalan gitu ya. Oke. Nah, di situ apa itu fase ke-7. Nah, sekarang kita melanjut ke fase 8 gitu ya. Produksi elektrod sekarang kita lari ke fase ke-8. Nah, di fase ke-8 ini kita memodelkan gitu ya, produksi load electrodes-nya dari roll-nya tadi ya. Jadi elektrodes itu digunakan dalam baterai produksi proses yang dibentuk di dalam rolling itu ya, bulatan dari lead-nya itu sendiri. Jadi enggak lead-nya itu bisa berbeda tergantung pada apakah elektronnya itu positif atau negatif gitu ya. Jadi harus kita mengetahui ini apa namanya jenis daripada baterai itu sendiri gitu ya. Kan ada baterai yang jenis sekarang kan baterai untuk lagi dibangun kan, baterai untuk apa? Tahu nggak baterai Tesla gitu kan? Nah, pabrik Tesla itu kayak gini nih. Nah, kalian kalau sudah bisa nampilkan kayak gini untuk bisa pabrik di Tesla bisa di sekarang bisa dihasilkan gitu ya. Untuk bikin pabrik baterai gitu ya. Sekarang digunakan sekali nih apa untuk pembuatan baterai gitu ya. Nah, selama fase ini kita akan menggunakan elemen dari fluidnya. Nah, ada fluidnya ini ya, fluid library-nya. Nanti kita bisa masuk di mana fluidnya itu. Nah, kita bisa melihat nanti dari model storage-nya, baru transfer dari fluidnya, book materinya, dan juga
sejumlah dari atom-atom yang terpisah gitu ya, yang kita tidak tahu, yang tidak inginkan dalam model, tapi kita pisahkan. Nah, deploy agent bisa juga memblok library ini dengan menyediakan satu peluang ya, untuk mentransit dari pemodelan fluidnya ke pemodelan discrete agent-nya. Nah, kita mulai nanti di layout-nya ya. Nah, itu selalu kita mulai dari layout-nya. Nah, di sini kan sudah ada nih. Nah, di sini kita masukin ya, di layout-nya di sini. Di layout-nya di sini masuk nih. Tadi kan kita udah bangun di sini kan. Nah, sekarang kita dibawa di sini. Di layout-nya di sini kita bikin nanti di daerah sini adalah fluid-nya. Nah, fluid library-nya itu akan muncul nanti adalah conveyor, kita bikin conveyor-nya. Nah, conveyor pertama kita ganti dengan lead metal conveyor. Kita ganti dengan Z-nya adalah 20. Nah, dengan cara yang sama, kita menggambarkan juga di sini gitu ya. Jadi di sini dengan sini kita gambar lagi di daerah baterai bloknya. Di daerah baterai bloknya kita lead dioxide metal conveyor. Kita ganti dengan Z sama dengan 20. Nah, di sini kita bikin animasinya gitu ya. Animasinya kita bikin CNC mesin ya, CNC mesin di daerah sini dan sini gitu ya. Sehingga bisa masukkan nanti skalanya kita bikin 50% dan Z-nya 18. Gitu ya. Baru kita memodifikasi persiapan prepare electrode box-nya. Nah, di prepare electrode box-nya itu tambahkan satu parameter gitu ya. Parameter namanya metal bulk conveyor. Nah, kita bikin jenisnya itu kita bikin tambah others, tambah ini dengan bulk conveyor belt karena belum ada kan. Baru specify the label, baru metal bulk conveyor gitu ya. Baru in the properties, prepare node-nya itu kita ganti dengan lead metal conveyor. Dan di metal book di propertiesnya lagi kita ganti dengan lead dioxide metal conveyor. Baru tambah di logic. Nah, di logic kita bikin ya, di logiknya fluid source-nya kita bikin. Nanti kita bikin dimasukkan di ini ya, di pelletnya, di prepare electrode-nya ya. Nah, kita namakan namanya metal source-nya. Nah, di metal source-nya itu nanti kita bikin rate-nya adalah 5 kubik meter detik. Mode-nya itu limited amount. Initial amount-nya 0,075 ya. Nah, ini dia gitu ya. Kita bikin sini, tambahin. Nah, tambahin sini self deploy bus. Baru kita bikin lagi drag back conveyor gitu ya. Back conveyor dengan propertiesnya 10 meter, speednya 1 meter, maksimum input 0,001. Back conveyor belt-nya metal back conveyor. Baru kita gambar lagi drag fluid to agent ya. Baru nanti in the block properties masuk 0,02 the source blocknya, terus baru kita pilih ya di prepare electrodes-nya itu di teksnya itu kita tambah ini, maka langsung ya habis itu kita tambah lagi drag lagi event lagi ya, event di dalam ini baru kita ganti namanya enroll-nya di event-nya kita ganti enroll. Baru itu kita masuk ke modelnya cyclic, baru kita melakukan ini, baru kita action-nya tambah 0,05, baru selesai. Model secara keseluruhan sudah selesai gitu ya. Oke, itu kita modelnya udah selesai semuanya. Nah, cara modelnya gimana tadi ya? Oke, kita sudah jalan tadi nih ya. Jadi di fase 7 ini sudah jalan. Nah, sekarang kita membuat fase ke-8. Nah, di sini kan belum ada ini ya. Nah, di sini tuh ada di daerah namanya conveyor-nya ini kan ada ada 2 nih ya. Ya kan, ada cathode conveyor, ada di conveyor sini gitu ya. Jadi conveyor-nya sudah ada 2 nih tadi ya. Nah, di sini akan kita masukkan
Jadi kita masukkan di bulk conveyor belt gitu ya. Jadi di sini nah, oke. Nah, kita masukkan di conveyor sini. Kita bikin namanya tadi adalah di conveyor belt-nya itu lead metal conveyor gitu ya. Kita ganti namanya lead metal conveyor. Oke. Baru Z-nya itu kita ganti menjadi 20. Oke. Terus oke. Lebarnya tadi itu kita ganti 0,5 ya. Oke. Nah, ini dia ya, sudah masuk. Nah, dengan cara yang sama juga kita bikin di sini di baterai bloknya ya. Di tempatnya baterai blok ini kan, daerah baterai blok ini kan daerah baterai blok nih. Kita bikin saling sama gitu ya. Kita bikin namanya lead dioxide. Lead dioxide metal conveyor. Pak, maaf Pak, belum ada Oh. layarnya Pak. Belum Oh ya, sini. sorry, maaf. Saya kira sudah ya. Oke ya. Tadi ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi dong gitu ya. Nah, oke ya. Nah, di sini ada dua nih ya. Kita ganti sini. Nah, conveyor kita bikin conveyor sini ya, conveyor. Oke. Jadi ulangi lagi nih. Salah nih, aduh. Tuh, kok jadi salah nih. Jadi salah nih ya. Taruh dulu ya. Ada apa lagi nih? Saya stop dulu ya. Ada Oke ya, sorry ya. Ini saya lupa tadi ini seringnya ya. Jadi ini kan sudah ya. Jadi ini kita bikin namanya conveyor-nya ya. Conveyor-nya.
Conveyor-nya taruh sini. Conveyor-nya kita bikin namanya lead metal. Tadi yang pertama itu namanya lead metal conveyor. Lead metal conveyor. Nah, Z-nya itu kita bikin namanya 20 dan lebarnya adalah 0,5. Oke ya. Oke, udah masuk. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu kita ganti namanya lead dioxide. Coba yang lainnya itu, coba yang itu di mute ya. Bisa dikasih tahu tuh teman satu itu siapa? Putra, Oke. Pak. Coba ditelepon deh. 20 diganti 0,5 ya. Oke, sudah. Jadi dua-duanya sudah ya. Nah, habis itu kita masuk ke 3 dimensinya. Nah, di 3 dimensinya itu kita ganti di lead metal conveyor-nya itu ini ya. Ini apa tadi? Di lead metal conveyor ya. Di lead metal conveyor-nya ini kita ganti namanya CNC gitu ya. 3D. Kita cari CNC. CNC mesin. CNC mesin. Nah ini ya, CNC mesin. CNC mesin. Kita cari di CNC. Nah, CNC mana CNC mesin ini? CNC JKL. Mana sih CNC mesin? Cari ya, di sini ada CNC ya. Nah, ini CNC. Cari di sini ada CNC mesin ini. Cari CNC, bender, cutter, horizontal, CNC, LED, mana nih CNC mesin nih? Waduh, mana ya? CNC mesinnya mana? CNC cutter, oh ya sorry ya, cari CNC cutter ya, CNC cutter 3 state, 3NC cutter 3 state, 3 state-nya, 3 state. 3 state 1 ya. Nah, pindahin ke sini. Oke. Oke, kita ganti persentasenya 50%. Atau 55% lah nih, pas gitu ya. Oke, Z-nya kita ganti 18. Demikian juga di sini ya, untuk yang di bawah. Dia bawah juga sama gitu ya.
Kita Z-nya sama dengan 18. Presentasinya supaya sama dia 25. Udah, oke. Nah, ini sudah jalan gitu ya, sudah jalan. Baru kita mulai ke parameternya di prepare-nya ini. Nah, ini kita ganti sini ya. Ada prepare electrode tadi. Di prepare electrode tadi kan sudah ada muncul. Nah, kita tambahan parameter gitu ya. Parameternya itu kita ganti sini parameter gitu ya. Kita bikin namanya metal bulk ya. Metal bulk conveyor. Baru dia other-nya itu oke. Nah, type-nya itu kan ada type-nya ini, type tulisan di other ini ya. Nah, other-nya itu ganti dengan bulk conveyor belt. Bulk conveyor belt. Nah, specify label. Nah, di labelnya itu ganti dengan namanya metal bulk conveyor. Metal bulk conveyor. Nah, control type-nya itu diganti dengan namanya elemen chooser. Ntar dulu ya. Aduh, ambil dulu pin. Metal masuk metal bulk conveyor. Itu choose elemennya gitu ya. Nanti di sini di prepare-nya apa? Di prepare anode ya, masuk ke lesi sini. Nah, di sini masuk ke prepare anode ya. Pindah di prepare anode-nya ini. Metal conveyor-nya itu diganti dengan namanya lead metal conveyor gitu ya. Metal conveyor diganti dengan namanya lead metal conveyor. Harus muncul nih lead metal conveyor nih. Nah, setelah itu nanti bisa sampai di jalannya itu sampai ke akhirnya nanti kayak gini ya, munculnya jadi gini. Dapatnya itu sebentar ya.
Jadi akhirnya akan begini nih. Nih dicek semua ya. Jadi akan muncul prepare katodnya berubah tadi ya sampai sini. Nah, habis itu kita run ya. Nah, kita run. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan semuanya? Udah, Pak. Nah, ini dia kita bikin 3D-nya gitu ya. Nah, ini dia. Muncullah semua. Inilah hasil akhirnya ya. Jadi setelah kita masukkan tadi ini, nah ini dia kan masuk sini ya. Jalan, masuk ke sini. Pindahin ke sini. Nanti ini hasilnya nanti saya kasih ya, dari fase 1 sampai fase 8 ya. Kalian bisa belajar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya kasih, kalian dipelajarin dari fase 1 sampai fase 8, kalian pelajarin. Nanti kalian bisa kalau mau lihat tambahan tugasnya itu bisa dikerjakan gitu ya. Jadi sederhana juga nggak apa-apa, cari yang dari example juga bisa ada tugasnya itu ya. Oke ya, sudah. Saya kira gitu. Udah. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke ya. Tolong nanti ya Bu Fia ya, rekaman-rekaman yang lalu tolong di-share lagi ke saya ya. Nanti saya share juga nih yang dari fase 1 sampai 8 ya, supaya kalian bisa ngikutin gitu ya. Oke ya. Oke ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Pak. Wah, makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak.